Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendro Gunawan. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Berasia Jakarta. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat atau merangkai suatu rangkaian lampu flip-flop. Langsung saja. Sini saya buat judul yaitu rangkaian lampu flip-flop. Penggunaan rangkaian lampu flip-flop sering kita temukan pada berbagai kesempatan, mulai dari digunakan untuk tujuan dekorasi rumah, dinding, kendaraan, pepohonan, dan lain sebagainya. Sini saya akan menjelaskan bagaimana pengertian fungsi, skema, hingga cara membuatnya. Dan pertama yaitu pengertian lampu flip-flop. Lampu flip-flop adalah rangkaian elektronika yang dirancang dengan menggunakan dua buah lampu atau lebih, di mana lampu-lampu yang digunakan ini nantinya akan dapat menyala serta mati secara bergantian. Rangkaian lampu flip-flop memiliki skema dan konstruksi yang sebenarnya cukup sederhana. Rangkaian logika sekuensial sebagai penyimpan data yang paling sederhana dan menjadi dasar pembentuk rangkaian sekuensial lainnya adalah flip-flop atau disingkat dengan FF. Bahannya terlihat seperti pada gambar satu berikut. Di sini terdapat masukan dan keluaran. Kedua, sejarah lampu flip-flop. Lampu flip-flop ditemukan oleh William Eccles dan W.F. Jordan pada tahun 1918. Pada awalnya ditemukan flip-flop terbuat dari dua buah elemen aktif seperti yang sering kita jumpai pada komputer, di mana proses operasinya berjalan dengan menggunakan versi sirkuit dan transistor. Kemudian yang ketiga yaitu cara kerja lampu flip-flop. Untuk cara kerja lampu flip-flop ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama yaitu pada saat rangkaian dialiri dengan arus listrik, maka artinya salah satu transistor memiliki muatan listrik yang lebih besar dengan yang lainnya. Kemudian pada transistor yang memiliki tegangan lebih tinggi, muatan listrik akan dilepaskan terlebih dahulu sehingga transistor akan berada dalam kondisi on. Proses inilah yang mengakibatkan salah satu lampu dapat menyala. Ketika salah satu transistor dalam posisi on, komponen tersebut akan terhubung dengan salah satu kapasitor. Kapasitor ini kemudian akan tersambung dengan kaki kolektor dan menyebabkan transistor lain menjadi on. Ketika salah satu transistor dalam keadaan on, maka transistor lain akan off, dan begitu lagi. Untuk kondisi inilah yang bisa mengakibatkan lampu flip-flop akan menyala dan mati secara bergantian. Dan yang keempat yaitu fungsi lampu flip-flop. Fungsi lampu flip-flop yaitu flip-flop dapat digunakan untuk menyimpan data binar semi permanen. Kemudian flip-flop juga dapat difungsikan untuk menghitung detak. Dan flip-flop berfungsi untuk membuat register geser. Flip-flop dapat digunakan untuk rangkaian counter, pencacah, atau penghitung. Kemudian flip-flop dapat digunakan sebagai shift register pada unit penyimpanan memori dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima yaitu bagian-bagian lampu flip-flop. Bagian-bagian lampu flip-flop yaitu terdiri dari kapasitor, resistor, transistor, LED, baterai, dan printed circuit board atau PCB. Di sini yaitu jenis-jenis lampu flip-flop. Yang pertama yaitu clock. Sebelum memasuki pada pembahasan jenis-jenis lampu jenis flip-flop atau FF, kita akan terlebih dahulu membahas tentang clock. Clock yang di sini yaitu berfungsi sebagai sinyal untuk mengatur kapan suatu sistem digital bekerja. Sinyal clock yang digunakan adalah sinyal pulsa yang memiliki nilai logika 0 dan 1.
Keluaran sistem digital digerakkan saat transisi perubahan nilai logika dari sinyal clock. Pada sinyal clock terdapat dua transisi, yaitu transisi positif dan transisi negatif, seperti ditunjukkan pada gambar 2. Kemudian terdapat bagian gambar 3, yaitu bagian FF dengan sinyal masukan clock, di mana yang gambar A yaitu clock dengan transisi positif dan B ada clock dengan transisi negatif. Dan yang kedua yaitu flip-flop set reset. Di sini set reset lebih dikenal dengan sebutan SR set reset flip-flop. Adalah sebuah flip-flop yang memiliki kondisi keluaran set dan reset. Kemudian flip-flop set reset ini terdiri dari yang pertama yaitu flip-flop set reset dari gerbang NAND. FFSR yang dibangun dari dua buah gerbang logika NAND dapat dilihat pada gambar 4. Masing-masing keluaran NAND dihubungkan secara bersilang menjadi masukan pada gerbang NAND yang lainnya. Keluaran pada NAND 1 sekaligus sebagai keluaran B dijadikan salah satu masukan NAND 2, dan keluaran pada NAND 2 sekaligus sebagai keluaran B action dijadikan sebagai salah satu masukan NAND 1. Di sini jika kita melakukan analisis dengan memberikan logika masukan S dan R pada FFSR di atas, maka akan diperoleh hasil pada saat logika S sama dengan R sama dengan 1, maka kondisi ini akan menghasilkan logika keluaran yang sama dengan kondisi sebelumnya. Kondisi ini dinamakan kondisi menahan atau hold. Kemudian pada saat logika S 0 dan R 1, maka kondisi ini akan menghasilkan logika keluaran B sama dengan 1. Kondisi ini dinamakan set atau setting FF. Kemudian pada logika S sama dengan 1, pada saat logika S sama dengan 1 dan R sama dengan 0, maka kondisi ini akan menghasilkan logika keluaran B sama dengan 0. Kondisi ini dinamakan reset atau resetting FF. Pada saat logika S sama dengan R dan sama dengan 0, maka kondisi ini akan mengakibatkan FF melakukan setting dan resetting. Kondisi ini dinamakan kondisi invalid karena tidak diharapkan terjadi dalam flip-flop. Seperti ditunjukkan pada tabel 1, yaitu kebenaran logika FFSR gerbang NAND. Sini terdapat contoh diagram waktu masukan dan keluaran flip-flop set reset. Flip-flop set reset dari gerbang NOR. Flip-flop yang dibangun dari dua buah gerbang logika NOR diperlihatkan pada gambar 6. Masing-masing keluaran NOR akan dihubungkan secara bersilangan pada masukan NOR. Jika kita lakukan analisis dengan memberikan logika masukan S dan R pada FFSR di atas, maka akan diperoleh hasil sebagai berikut. Kemudian dari kedua jenis flip-flop SR di atas dapat disimpulkan bahwa flip-flop SR dari gerbang NAND bekerja secara aktif rendah karena melakukan proses setting FF pada saat logika S sama dengan 0 dan R sama dengan 1, dan melakukan resetting FF saat logika S sama dengan 1 dan R sama dengan 0. Sedangkan flip-flop SR dari gerbang NOR bekerja secara aktif tinggi karena melakukan proses setting FF pada saat logika S sama dengan 1 dan R sama dengan 0, dan melakukan resetting FF saat logika S sama dengan 0 dan R sama dengan 1. Biasanya untuk membedakan suatu masukan bekerja secara aktif rendah digunakan tanda inversi pada variabel masukan tersebut. Sebagai contoh, blok flip-flop SR dari gerbang NAND diperlihatkan pada gambar 7A, dan flip-flop SR dari gerbang NOR diperlihatkan pada gerbang 7B. Sini terdapat rangkaian FFSR dilengkapi dengan masukan clock.
dan flip flop D. Dan di sini ada lagi flip flop JK. Flip flop JK dapat ditunjukkan seperti terlihat pada gambar 11 berikut ini. Jika kita lakukan analisis dengan memberikan logika masukan C dan K pada rangkaian FJK di atas dan memberikan logika clock aktif sesaat pada saat perubahan logika C dan K, maka akan diperoleh hasil seperti berikut. Pada saat logika C sama dengan K sama dengan 0, maka kondisi ini akan menghasilkan logika keluaran yang sama dengan kondisi sebelumnya. Kondisi ini dinamakan kondisi menahan. Kemudian pada saat logika C sama dengan 1 dan K sama dengan 0, maka kondisi ini akan menghasilkan logika keluaran I sama dengan 1. Kondisi ini dinamakan set atau setting FF. Pada saat logika C sama dengan 0 dan K sama dengan 1, maka kondisi ini akan menghasilkan logika keluaran I sama dengan 0. Kondisi ini dinamakan reset atau resetting FF. Dan pada saat logika C sama dengan K sama dengan 1, maka kondisi ini akan menghasilkan logika keluaran yang berlawanan dengan logika keluaran sebelumnya. Kondisi ini dinamakan toggle. Di sini terdapat tabel 4, yaitu kebenaran untuk logika flip flop JK. Dan bahkannya seperti ditunjukkan pada gambar 12. Terlihat bahwa di sini bagan JK dilengkapi dengan sinyal clock, yaitu A adalah bagan aktif high dan B adalah bagan aktif low. Dan yang kelima yaitu flip flop T. Flip flop T merupakan sebuah flip flop yang memiliki sebuah masukan yaitu T dan dua buah keluaran yaitu Q dan Q absent. Flip flop T ini dapat dibangun dari flip flop JK dengan cara menggabungkan masukan C dan K, sehingga hanya akan diperoleh kondisi menahan atau hold atau toggle. Bagan flip flop seperti ditunjukkan pada gambar 13. Kemudian yang ketujuh yaitu contoh rangkaian lampu flip flop. Rangkaian lampu flip flop dengan 2 LED. Lampu flip flop yang menggunakan dua lampu LED dapat dilihat pada gambar di atas. Pada rangkaian tersebut LED berfungsi sebagai saklar dan sardin. Jadi saat lampu dinyalakan, kapasitor akan mengisi bagian C1. Hal ini akan berbanding lurus dengan nilai hambatannya. Kemudian yang kedua yaitu rangkaian lampu flip flop 4 LED. Rangkaian lampu flip flop berjalan yang menggunakan 4 buah lampu LED juga tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Ketika arus listrik dialirkan pada rangkaian, maka tegangan akan mengisi transistor pertama. Lalu transistor akan menyala dua buah lampu yang tersambung dengan transistor pertama atau T1. Dan cara membuat rangkaian lampu flip flop. Persiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu terlebih dahulu alat dan bahan yang dibutuhkan diantaranya gunting, solder, tang, dan lain sebagainya. Sedangkan bahan-bahan yang dibutuhkan sebagai komponen penyusun lampu flip flop yakni alat seperti resistor, kapasitor, transistor, LED, PCB, kabel, timah, serta baterai. Dan langkah berikutnya buat rancangan lampu flip flop. Setelah semua alat dan bahan selesai dipersiapkan, langkah selanjutnya adalah membuat rancangan lampu flip flop dan merangkai skema lampu flip flop. Selanjutnya pasang semua komponen sesuai dengan skema yang telah kita buat sebelumnya. Langkah selanjutnya yaitu menyambung baterai.
Sambungkan baterai pada rangkaian. Baterai di sini berperan sebagai sumber tenaga atau sumber daya, di mana energi kimiawi yang terdapat pada baterai nantinya akan digunakan sebagai sumber tenaga untuk menyalakan lampu. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Di sini didapat kesimpulan bahwa rangkaian lampu flip-flop merupakan rangkaian yang tersusun dari komponen elektronika yang saling terhubung satu sama lain. Rangkaian flip-flop akan diberikan LED pada berbagai sisi, di mana LED ini berfungsi sebagai indikasi perubahan sinyal yang terjadi pada rangkaian tersebut. Flip-flop bekerja dengan prinsip bistabil multivibrator, di mana alat tersebut dapat bekerja dengan dua keadaan yang stabil. Prinsip kerjanya yaitu dengan sistem pengisian dan pengosongan kapasitor. Jadi, rangkaian dibuat dengan arus listrik yang dihubungkan dengan saling menyilang, sehingga mengakibatkan lampu akan mati dan menyala bergantian. Terima kasih. Dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.